Halo semuanya, selamat datang di tutor Practical Class pada kelas Figma dasar untuk desain website dan prototipe aplikasi. Kenalkan, aku Muhammad Firdatul Hazari. Di sini aku akan sedikit sharing kepada teman-teman apa itu Figma dan Figma dasar untuk desain website dan prototipe aplikasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menggunakan Figma, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Figma dan kalau misalnya kita mendengar tentang Figma, yang terbenak atau terlintas di pikiran kita adalah UI ataupun UX. Nah, apa sih UI UX itu? UI atau UX itu adalah singkatan dari user interface ataupun user interface dan user experience. Nah, user interface sendiri adalah tampilan awal atau mudahnya kita sebut adalah sebagai desain atau visual yang langsung dilihat oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi ataupun menggunakan website. Sedangkan user experience lebih ke pengalaman pengguna ketika menggunakan tools tersebut. Apakah dia menggunakan website ataupun dia menggunakan aplikasi. Apakah dia merasa mudah menggunakannya, apakah aplikasinya efisien, ataupun tujuan user menggunakannya apakah tercapai? Nah, itu semua ada di user experience. UI designer di luar sana banyak menggunakan aplikasi Figma untuk mendesain sebuah aplikasi ataupun mendesain website. Nah, kenapa Figma yang dipilih oleh banyak UI designer? Karena Figma menyediakan berbagai fitur-fitur ini. Salah satunya seperti berbasis cloud, jadi AI designernya bisa menggunakannya secara bersama-sama, kolaborasinya real time, terus juga cross platform bisa digunakan di berbagai device, juga auto save, cloud save, dan juga integrating prototyping yang merupakan fitur menarik dari Figma yang membuat kita bisa melihat kira-kira aplikasi kita nanti ataupun website kita nanti akan menjadi seperti apa atau animasinya bakal seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar tools dasar dan juga fitur-fitur dari Figma dari awal hingga bagaimana menggunakan prototype di project kita. Nah, sekarang akan langsung kita contohkan di aplikasi Figma-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Figma. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan atau mau membuka lewat browser juga bisa. Nah, ini tampilan awal. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini adalah namanya, bisa disetting sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Di sini ada file dan menu lainnya, plugin dan lain-lain. Terus di sini ada file dan aset. Nah, file ini, page ini adalah eh, halaman dari eh, tampilan dari si Figma-nya. Kalau misalnya teman-teman butuh beberapa halaman, tinggal ditambah saja. Nah, di sini aku buat contoh tiga. Ini nanti untuk kita coba latihan membuat website. Nah, layernya ini itu nanti adalah item-item yang ada dari frame yang teman-teman buat. Nah, selanjutnya kita lihat bagian bawah. Di sini ada kursor, ada frame, ada shape, lalu ada pen, text, comment. Comment ini untuk digunakan kalau buat bersama, kolaborasi, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk plugin. Nah, jadi di sini akan kita contohkan untuk membuat frame terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman pencet logo frame ini, di sebelah kanan nanti akan muncul beberapa opsi yang sudah ditentukan, yang sudah template-nya. Contoh kalau misalnya teman-teman mau membuat desain untuk iPhone 16 Pro atau teman-teman mau buat untuk format desktop. Kita contoh untuk desktop. Nah, gini. Atau kalau misalnya punya preferensi ukuran khusus, bisa langsung tekan frame-nya atau langsung drag. Nah, nanti di bagian desain di sini sebelah kanan,
tinggal disetting untuk lebarnya perlu berapa dan tingginya perlu berapa. Nah, di sini kita contohkan untuk pakai frame desktop. Nah, terus di bawah sini ada shape. Shape ini bisa teman-teman gunakan, cara gunakannya tinggal klik dan drag. Nah, kalau misalnya butuh ukuran khusus, itu semuanya ada di sebelah kanan. Nah, apa aja yang ada di sebelah kanan? Yang pertama itu ada position. Ini bisa mempercepat mengatur posisi item yang teman-teman klik. Nah, bisa tengah, kanan, kiri, atau belakang. Kalau pengen di center, klik yang tengah sini dan tengah sini, dia akan otomatis center di tengah halaman. Nah, selanjutnya ada layout ini untuk ukuran boxnya, mau diperpanjang ataupun mau dibuat lebih tinggi. Nah, lalu kalau misalnya pengen ditumpulkan ujung-ujungnya, itu bisa langsung tarik bulatan di sini, atau kalau pengen spesifik bisa langsung klik angka di sini, ketik kira-kira berapa radius yang teman-teman inginkan di ujung boxnya. Nah, terus ada fill. Fill ini adalah untuk warnanya. Nah, ini bisa langsung masukkan kode sesuai dengan yang teman-teman punya, kalau misalnya punya kode khusus. Nah, terus ini untuk warna lain-lainnya. Kita contoh tetap di warna abu-abu aja dulu. Nah, terus ada efek mulai dari misalnya stroke untuk nambah garis pinggir. Ini bisa disesuaikan warnanya. Terus setebal apa. Terus kalau misalnya mau hapus hapus efeknya tinggal tekan delete yang di sebelah kanan. Terus juga ada efek. Nah, efek ini ada beberapa, salah satunya drop shadow, blur, dan lain-lain. Kita contohkan di drop shadow. Untuk setting bayangannya ada di tombol sebelah sini, nanti tinggal di setting misalnya X-nya mau seberapa panjang atau Y-nya mau seberapa ke bawah gitu. Atau blurnya mau seberapa jelas, seberapa blur ini bisa disetting di sini. Nah, terus ada bagian ekspor. Ekspor ini bisa teman-teman pakai untuk diekspor atau di-download dalam bentuk beberapa format seperti berikut. Nah, ada PNG, JPG. Kalau misalnya formatnya website, biasanya menggunakan format SVG. Nah, sekarang supaya teman-teman lebih mengerti, kita akan langsung contohkan bagaimana membuat sebuah website. Nah, dalam website sendiri, pada halaman utama, kalau misalnya teman-teman membuka website, itu ada yang namanya landing page. Dan bagian paling atas dari landing page adalah disebut sebagai hero section. Hero section itu adalah halaman pertama yang teman-teman lihat ketika membuka website. Di hero section itu ada gambar ataupun ada item-item yang menegaskan website itu website apa gitu. Dan di hero section juga ada beberapa menu seperti misalnya di pojok kiri ada logonya, di pojok kanan sebelah sini ada menu, juga ada CTA. CTA itu adalah call to action. CTA ini biasa dalam bentuk tombol, itu fungsinya adalah sebagai kalau user pengen menggunakan aplikasi tersebut dan dia tertarik, pasti akan ke tombol tersebut. CTA itu adalah tombol call to action untuk user eh, menggunakan si website tersebut. Nah, sebelum membuat website, teman-teman bisa coba pastikan untuk memiliki aset-asetnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan contohkan membuat landing page dari PT KAI. Di sini aku sudah punya beberapa aset. Nah, eh, kita akan contohkan pertama dalam sebuah website itu ada yang namanya header, footer, dan juga isi-isinya. Nah, untuk header itu ada di paling atas. Biasa di header itu ada logo. Kita pindahkan logonya ke sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti backgroundnya akan kita ubah jadi eh, agak tersamarkan sedikit putihnya. Atau kita coba ubah dulu ya. Kita coba pakai gambar. Karena kebanyakan dari website itu menggunakan gambar yang menunjukkan identitas dari website tersebut itu website apa. Jadi karena di sini adalah website kereta api, kita coba contohkan pakai gambar kereta api. Nah, kalau misalnya teman-teman
gambaran awal websitenya itu panjang, bisa langsung teman-teman tarik ke bawah untuk dipanjangkan. Nah, kalau misalnya gambar ini pengen kita bawa turun ke bawah karena tadi ada logo, di sebelah kiri ini tinggal select gambarnya, geser ke bawah. Nah, gitu. Terus kita ingin agak sedikit tidak terlalu kelihatannya gambarnya, kita coba tarik blok di sini. Nah, kita cari blok, terus kita pakai warna biru. Misalnya, ini kodenya kita copy, terus ke sini, Ctrl V. Udah. Terus kita buat sedikit transparan di 45% misalnya. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Terus kita kunci supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Nah, begini. Nah, terus kalau di headernya setelah logo ada misalnya biasa di sini ada menu namanya beranda. Kita pakai caps lock aja. Ini bisa disetting untuk tulisannya mau fontnya apa, terus mau seberapa tebal dan lain-lain. Sini ada semua. Kita coba semi bold. Terus ini ya, beranda. Terus misalnya ada eh, login, ups, login. Terus karena ini layanan tiket kereta api, kita coba buat di sini menu pre-order misalnya, pre-order. Terus juga layanan. Kita kontrol dia lagi, kita taruh di sini, kita tulis layanan. Nah, ini kan jaraknya berbeda-beda nih. Nah, gimana supaya jaraknya langsung sama? Itu bisa kita pakai fitur namanya auto layout. Kalau misalnya kita satukan satu-satu gini kan lumayan lama. Nah, jadi bisa kita pakai auto layout. Nah, gimana auto layout? Jadi auto layout itu tinggal teman-teman select terus tekan shift A. Nah, dia akan otomatis sama dan ini untuk jarak dan lain-lain bisa teman-teman setting di bagian sini, di bagian auto layout. Bisa disetting eh, atas bawah atau kanan kiri. Nah, sudah. Terus ini adalah bagian header dari website ini. Kita coba sejajarkan. Nah, sudah. Terus kita coba tambah kata-kata di tengah sini biar websitenya lebih hidup. Kita coba contoh misalnya gini, nikmati perjalanan Anda bersama KAI gitu, KAI. Nah, ini kita coba besarkan hurufnya, kita taruh di 40. Kita taruh di tengah. Ini bisa pakai position di sebelah sini kalau misalnya pengen langsung dibuat center. Kita kecilkan sedikit aja. Segitu. Nah, terus kita akan buat, karena ini pemesanan tiket, kita akan buat dari misalnya stasiun awal ke stasiun tujuan. Nah, kita bisa tambah di tengah sini. Kita coba ambil rectangle, terus kita drag saja. Kita drag ini, terus kita duplikat. Kita buat dua, jadi ini stasiun berangkat, ini stasiun sampai. Kita taruh di tengah sini. Nah, terus agak sedikit ditumpulkan di 15 contoh ya. Kita buat di 15, terus ini juga buat di 15. Oke, kita tarik garis sedikit biar kelihatan nyatu. Nah, kalau kan di sini kita mungkin biar lebih bagus, kita bisa pakai logo, eh, icon misalnya icon kereta ataupun icon tanggal kalau misalnya mau kita setting tanggal berangkat. Nah, di mana kita bisa dapat icon-icon gitu? Icon itu bisa kita ambil dari plugin. Itu ada di bagian sini. Nah, pilih di bagian plugin and widgets. Jadi plugin di sini kalau misalnya teman-teman butuh icon, butuh gambar, atau butuh aset-aset yang tidak disediakan di Figma, itu ada semua di plugin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan icon dari plugin, aku sarankan itu semua icon yang ada di website teman-teman
dari satu plugin supaya desainnya itu konsisten dan nggak berubah. Aku di sini biasa pakai Econify untuk plugin Icon. Nah, gini tampilan dari plugin. Bakal langsung kita running saja. Nah, kita di sini mau taruh logo kereta api. Bisa kita coba cari di sini train. Nah, train. Terus tinggal drag and drop saja ke website kita. Nah, gitu. Kita taruh di sini satu. Ini untuk tanggal berangkat, kereta berangkat. Terus kita duplikat, taruh di sini satu untuk kereta pulang. Nah, kita contohkan di sini misalnya kita tulis dulu stasiun stasiun awal gitu. Kita kecilkan dulu fontnya ke 16. Kita tulis stasiun awal. Agak digedekan dulu ya. Ke 20 kali. Ups. Nah, 20 nggak boleh. Kita taruh di sini stasiun awal, kita duplikat, terus kita tulis di sini stasiun tujuan. Kejauhan ya. Ini stasiun tujuan. Nah, misalnya stasiun awalnya itu kita berangkat dari Bandung. Ini kita kecilkan dulu tulisannya ke regular. Tulis terus warnanya kita buat jadi hitam. Nah, gini. Stasiun awalnya itu misalnya dari Bandung. Bandung. Kalau stasiun Bandung itu kodenya itu BD. Nah, BD. Terus kita mau ke, misalnya mau ke Cimahi. Cimahi. Kodenya itu CMI. Nah, gini. Terus kalau misalnya biasa di website kereta api itu kan ada logo reverse kalau misalnya ada yang dari Bandung mau ke Cimahi ataupun sudah dari Cimahi mau balik ke Bandung. Nah, detail-detail gini itu harus kita pikirkan sebagai UI designer. Kenapa? Karena ini semua untuk kenyamanan dari user. Kenyamanan dari user. Jadi untuk item-item yang kira-kira dibutuhkan dari sebuah website itu harus kita pertimbangkan. Nah, kita coba ambil item reverse-nya dari Codify. Kita pilih di sini reverse. Logonya ini kita ambil. Nah, kita buatkan tempatnya dulu. Kita pilih ellipse, terus kita tarik di sini. Warnanya agak kita buat lebih gelap. Kita besarkan sedikit. Sambil tekan shift supaya ukurannya tetap konsisten. Terus ini kita tarik ke atas. Nah, kita sesuaikan pas di tengah. Terus kita select keduanya, tekan Ctrl G untuk kita jadikan grup supaya dia nggak berubah-berubah posisinya. Nah, gini. Ini kita buat agak sedikit dia. Nah, itu terus ini juga. Oke. Nah, gini. Terus di bawahnya misalnya kita akan buat tanggal, tanggal berangkat, tanggal datang, itu bisa teman-teman, eh sorry, bisa teman-teman buat kebutuhan pengguna. Ini bisa langsung diduplikat juga. Nah, gini, nanti bisa jadi kalian buat tanggal berangkat, tanggal pulang, ataupun lain-lain. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, aku sudah buat satu contoh dari project yang sudah aku pernah kerjakan kait KAI ini. Nah, ini adalah contoh website selesai. Kalau misalnya teman-teman sambung tadi buat, ini adalah project, salah satu project yang aku kerjakan tahun lalu. Nah, ini satu halaman ini seluruhnya dinamakan landing page. Sedangkan halaman di atas ini dinamakan dengan hero section. Hero section.
Nah, di hero section ini kan ada gambar kereta api, ada kalimat-kalimatnya, terus ada langsung dilihatkan tujuan dari website ini buat apa, dan langsung ada CTA atau call to action di sebelah sini. Nah, jadi ini adalah hero section yang lengkap untuk digunakan di dalam sebuah website. Nah, di sini ada eh, header seperti yang kita buat tadi. Terus di bawah hero section ini adalah informasi-informasi tambahan seperti gambar-gambar ini adalah promo-promo yang disediakan. Terus ini ada fasilitas-fasilitas dari KAI. Terus juga ada metode pembayaran yang disediakan oleh mereka. Terus juga karena KAI memiliki aplikasi, di sini KAI juga menyarankan kepada pengguna untuk menggunakan aplikasi agar lebih mudah dalam menggunakan aplikasi daripada menggunakan website. Nah, terus di bawah ini juga ada beberapa layanan dari KAI, tidak hanya KAI wisata, juga ada logistik properti dan lain-lain. Dan paling bawah ini dinamakan dengan footer. Nah, di dalam footer ini ada berbagai informasi dari si perusahaan tersebut. Misalnya di sini ada logonya, terus di sini ada sosial medianya, terus ada informasi tentang kami, publikasi karir dan lain-lain. Lalu juga ada alamat dari perusahaan tersebut. Nah, ini semua dinamakan dengan footer. Jadi ini bisa dibilang sebagai landing page yang lengkap. Ini aku siapkan eh, frame berikutnya. Kalau nanti ketika kita tekan tombol ini, kita tuh ingin kemana halaman selanjutnya. Nah, karena ini pemesanan kereta, jadi aku buat satu frame yang menampilkan jadwal kereta dari yang kita pilih di sini. Nah, kita taruh di sini. Jadi aku buat dua frame. Nah, lalu dari frame ini aku mau kalau misalnya nanti user memilih pilihan ini, akan muncul item lagi seperti kursi private ataupun kursi ekonomi. Di sini akan kita buat sebagai contoh, sebagai gambaran, kita tambahkan garis misalnya di sini untuk memisahkan pilihan satu dan pilihan duanya. Di select terus kita taruh ke tengah. Oke, warnanya kita ganti jadi warna orange. Nah, ini akan kita turunkan sedikit. Oke, plus. Nah, ditambahkan misalnya di sini eh, ekonomi kelas, eksekutif kelas. Terus karena ada kelas ekonomi dan kelas eksekutif, kita taruh harganya. Misalnya untuk ekonomi kelas itu 100.000 rupiah ya. Misalnya gini, 100.000 rupiah. Terus untuk kelas eksekutif kita taruh di harga 200.000 misalnya. Hmm, Jadi, jadi kita akan contohkan untuk prototyping. Jadi teman-teman bisa klik tombol prototype di sini. Nah, pilih bagian yang ingin dibuat aktif. Contoh, kita akan buat tombol ini bisa digunakan. Nah, jadi kalau misalnya kita arahkan kursor ke item-item ini, dia bakal muncul seperti kotak-kotak gini. Nah, ini fungsinya adalah untuk kalian tarik garis atau alurnya. Ini tuh mau dibawa kemana? Setelah tekan tombol ini, mau ke frame yang mana? Nah, itulah fungsinya. Kita contohkan, kita klik ini, kita tarik garis ke sini. Nah, begitu. Nah, di sini akan ada muncul interaction. Ini bisa teman-teman pilih apakah on click untuk trigger dia pindah halaman, apakah on drag ataupun ada mouse enter kalau mouse-nya diarahkan ke sini akan otomatis pindah ataupun after delay. After delay itu dia setelah beberapa detik akan otomatis pindah. Biasa itu ada di halaman utama layar. Saat awal pengguna aplikasi biasa ingin menunjukkan, oh begini loh cara menggunakan aplikasi. Nah, biasa banyak digunakan untuk auto delay. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan on click karena
kan akan diklik untuk bisa ke frame yang di sini, untuk bisa ke halaman ini. Nah, terus kita bisa pilih action to ini artinya karena kita mau mengarahkan ke sini, artinya navigate to. Kalau misalnya lain ada back atau ada scroll. Kalau misalnya ada scroll ini, kalau kita pencet ini, dia otomatis scroll kemana gitu. Terus ada destination, destination ini nama frame-nya. Animation, kalau misalnya teman-teman pilih instan, kita akan contohkan langsung ya. Nah, gini, kita klik di sebelah sini. Kalau present itu bakal satu full layar. Kalau preview, dia akan muncul layar kecil gini. Kalau kita pencet yang present yang besar, nanti bakal nambah satu tab baru di sini. Nah, kita contohkan ya. Nah, kan tadi kita sudah nambah type di tombol selesai. Nah, lihat kursornya. Nah, bisa diklik. Ketika diklik, kalau misalnya pilihan kita instan, nah, langsung pindah begitu. Tapi kalau misalnya kita coba ubah, dia jadi Smart Animate misalnya. Smart Animate terus curve-nya kita ganti jadi gentle mungkin. Nah, gitu. Kita coba. Sekarang ke sini. Nah, begitu. Atau kita coba ganti lagi jadi eh, is in. Is in. Kalau kita pencet, nah, jadi itu bisa teman-teman animasikan sendiri ataupun pilih sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira cocoknya gimana. Atau kalau misalnya mau juga bisa slide in nanti slide-nya begini, curve ini bisa teman-teman setting eh, berapa durasinya, gerakannya bakal berapa lama. Contoh, ini kita pencet dulu. Nah, tekan tombol selesai. Nah, gitu kira-kira. Nah, selanjutnya kita bakal buat supaya tombol ini bisa bereaksi. Jadi ketika tombol ini diklik, bakal muncul frame baru di bawahnya. Jadi kita pilih di sini, terus arahkan ini ke desktop yang ini. Nah, kita contohkan animation-nya pakai Smart Animate aja. Nah, sekarang kita coba klik desktop-nya, kita preview. Ini begini. Nah, kalau misalnya kita klik ini, bakal muncul pilihannya mau economy class ataupun executive class. Nanti kalau misalnya kita contohkan buat loading screen misalnya, kita akan coba animasikan delay. Nah, kita coba Ctrl D dulu. Ctrl D, terus animasinya bakal gimana? Contohnya, misalnya gini. Yang di desktop ini, kotak, ini kita delete semua. Terus desktopnya kita coba ubah warnanya jadi orange gayanya. Terus kita tambahkan bola-bola. Seolah-olah loading ya. Ctrl Z, sorry. Kita tambahkan bola. Oke, kita buat tiga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sering menggunakan Canva atau paham motion, eh, paham animasi motion kalau nggak salah namanya. Nah, ini cara kerjanya sama. Jadi kita Ctrl D tiga kali karena ada tiga ini, tiga bulatannya. Terus untuk animasi yang pertama ini kita hapus dua, terus untuk animasi yang kedua kita hapus satu, terus untuk animasi ketiganya kita buat tiga. Nah, contoh kita pilih executive class, kita tekan prototype, kita arahkan ke sini. Nah, sudah. Terus ini tetap normal pilihannya. Nah, tapi dari sini, dari halaman ini ke halaman ini kita tarik, kita pilih after delay, terus durasinya kita setting di 100 misalnya, 100 ms. Smart Animate is in, oke, sudah pas. Nah, terus yang ininya juga kita setting, desktop, kita tarik ke sini, terus ininya kita setting triggernya untuk after delay, kita taruh juga di 100. Nah, selanjutnya kan kita karena sudah loading artinya butuh halaman pemesanan tiket kan. Jadi kita akan coba nambah halaman tersebut. Ini kita coba tambahnya gini. Kita add new frame.
desktop ya ke bawah aja. Nah, kita taruh ke bawah terus. Nah, ini navigation bar ini pastikan sudah tersedia di aset. Jadi karena kita akan butuh terus kan. Jadi eh, supaya mudah untuk ditempel-tempelnya. Nah, kita pindahkan ke sini terus kita buat untuk pemesanan. Untuk halaman pemesanan untuk konfirmasi ya. Berarti kita butuh rectangle, misalnya kita tarik di sini. Nah, gini, kita pindah ke desain, diperkecil sedikit, terus warnanya kita ganti jadi agak sedikit putih, kita tambahkan stroke, sorry, kita tambahkan effect, untuk drop shadow-nya kita kasih ke 4, terus Y-nya kita nambahin ke 7 misalnya. Ini di sekreatif mungkin aja. Jadi kita kasih tumpul di berapa? Di 20 mungkin, misalnya contoh ya. Nah, di 20. Terus kita karena ini perjalanan kereta dari mana itu? Dari Bandung ke Cimahi, misalnya kita ambil ini, kita shift, kita klik yang di bawahnya biar barengan, Ctrl C, terus kita taruh di sini. Nah, terus kita pilih ini, kita pilih yang bawahnya, sorry, kita pilih ini, kita di atasnya, Ctrl C, kita taruh di sini. Nah, kita arahkan ke bawah misalnya dia. Kita arahin ke sini, ke sini ya, sini, ini kasih tengah. Ini kita kunci dulu kali. Ini kita kunci. Terus untuk jamnya kita buat center dengan tulisannya. Nah, gini terus kita percantik karena ini alur ya. Alur perjalanan kita tarik garis. Oke, terus kita tambahkan bulatan. Ini kita kasih warna lain nanti. Bulatannya kita paskan di ujung, terus kita kontrol D, kita duplikat, kita tambahkan di ujung sini. Jadi seolah-olah dia dari sini arahnya ke sini. Kita pilih warna biru misalnya, biru gitu. Nah, kita pilih warna itu terus aku mau kecilin ini sedikit. Nah, ini dikecilin dikit. Kita lock lagi. Kita tambahkan teksnya misalnya executive class, executive class eh, untuk satu orang. Kita ketikkan lagi. Karena kalau misalnya pemilihannya satu, berarti satu orang ya. Satu X itu satu orang. Duplikat lagi. Misalnya, tadi harganya 200.000 ya. Tulis 200.000. Terus misalnya ada biaya layanan atau biaya aplikasi, gitu ya. Biaya aplikasi ini 2.000 misalnya. Dua ribu. Nah, sudah. Terus total, eh, sorry, salah cek. Kita kontrol D, kita taruh di bawah sini kali. Di bawah sini aja. Total, kontrol D, kita taruh di sini. Jajarkan, kita tulis ini 202.000 rupiah. Eh, salah. 202.000. Nah, terus kita tambah tombol di sini. Kita rectangle, kita akan taruh di sini. Nah, ini aku ganti tulisannya jadi warna hitam aja ya. Misalnya gitu, terus di sini kita buat tumpul, terus kita tulis ini tuh.
pesan sekarang. Pesan sekarang, berarti ini kita lebarkan lagi. Ini kita tarik ke sini. Nah, gitu. Ini aku ganti warnanya jadi orange saja, mengikuti warna dasar. Terus tulisannya kita ganti jadi warna putih. Terus ini belum pas kah? Nah, itu pas. Kita kontrol D biar dia jadi satu item. Kita taruh di sini. Nah, jadi kalau kita prototype dari desktop yang ini, kita tarik turun ya ke prototype. Nah, kita tarik di sini. Terus kita tarik ke sini. Pilihannya kita taruh after delay, terus kita taruh 100 gitu. Nah, coba kita mulai dari awal. Kita pakai layar yang besar. Wait, version. Nah, ini untuk layar utamanya. Jadi, yang kita buat tadi, sebagai contohnya ya. Nah, kita mulai dengan tombol di sini. Nah, begitu untuk prototipe yang pertama. Terus, karena pemesanan tiket, jadi user kalau misalnya mau pesan tekan ini, nanti bakal muncul pilihan kelasnya. Kalau misalnya ingin memilih eksekutif kelas, dia tinggal pencet. Nah, nanti akan loading sebentar. Nah, baru muncul biaya akhir untuk konfirmasi apakah memesan atau enggak. Jadi setelah tekan pesan tiket, nanti bisa kita buat alur lain seperti tiketnya keluar ataupun pengiriman lewat email dan lain-lain. Dan sebagai informasi, ini dari sudut user experience, ini masih banyak beberapa hal yang memang harus ditambah karena mungkin ada beberapa kekurangan dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah contoh untuk penggunaan prototype. Nah, untuk prototype sendiri mungkin teman-teman bisa lihat prototyping ya, bisa lihat dari TikTok ataupun dari sosial media lain, gimana orang-orang membuat yang begitu bagus, begitu wah dari prototype ini. Jadi prototipenya Figma ini nggak sesimpel untuk buat-buat ini. Jadi dia bisa dieksplorasi lebih supaya set kita ini lebih menarik. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lebih eksplorasi bagian prototype, ini aku akan contohkan satu project yang aku buat untuk tugas kuliah kemarin. eh ini. Nah, ini contoh kalau misalnya teman-teman menerapkan prototyping nanti bisa dieksplorasi. Memang kalau misalnya kelihatannya akan lebih banyak gini. Nah, jadi kita ambil contoh, misalnya teman-teman nanti kalau misalnya membuat aplikasi ataupun membuat website, pasti ada yang namanya eh, regis- registration page. Nah, registration page itu adalah halaman registrasi paling awal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan prototype, ini teman-teman lebih eksplorasi bagian prototipenya, akan aku contohkan nanti hasil jadinya bakal seperti ini. Nah, ini halaman paling pertama. Kalau misalnya teman-teman nanti setel prototipenya di bagian tombol daftar, dia akan langsung pindah ke halaman selanjutnya. Nah, nanti user bakal langsung tekan email, terus mengisi email, terus juga kata sandi. Nah, lalu daftar. Nah, akan masuk ke halaman utama. Nah, ini akan muncul secara tiba-tiba. Ini karena aku setting menggunakan after delay di prototypingnya. Nah, itulah kira-kira contoh dari menggunakan prototyping. Nah, jadi bisa begini. Terus juga bisa misalnya tekan keranjang di sini, lalu tekan tombol kembali. Nah, jadi silahkan teman-teman eksplorasi lagi eh, prototyping ini bagaimana. Karena bagi aku sendiri, ini adalah hal menarik. Jadi karena teman-teman bisa lebih bereksperimen, bereksplorasi, atau melakukan atau mencoba hal-hal baru dari eh, fitur-fitur yang ada di Figma. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang Figma. Jadi teman-teman bisa lebih mengeksplorasi tools-tools ataupun plugin yang ada di dalam Figma, juga bisa lebih menggunakan kreativitas teman-teman di bagian prototyping dan juga dalam project. Teman-teman bisa lebih latihan
dengan membuat project teman-teman sendiri, yang mungkin karena project-project seperti ini banyak dilombakan di luar sana, sehingga ini bisa menjadi portofolio teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa hubungi aku di Instagram, dan terima kasih untuk waktunya.